Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iksan Firdaus Putra dari Prodi Agribisnis, jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya. Pada kali ini, saya akan membahas bagaimana cara perhitungan metode analisis ABC. Nah, saya menggunakan jurnal dengan judul Penerapan Metode Analisis ABC dalam Pengendalian Persediaan Bahan Baku pada PT Diriana Cabang Gatot Subroto, di mana penulisnya itu adalah Dewi Nita Pratiwi dan Saifuddin. Untuk link jurnal telah saya cantumkan di dalam PPT ini. Baiklah, kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Jadi, sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan berbagai iptek sangat berpengaruh pada aktivitas kehidupan, salah satunya di dunia bisnis dan terutama pada sektor pangan. Jadi perusahaan dituntut untuk bekerja dan berproduksi lebih baik dan efisien dalam menghadapi persaingan yang lebih banyak dan sulit untuk menjaga keberlangsungan serta tujuan usaha bisnis yaitu laba atau keuntungan. Jadi proses pencapaian tujuan tersebut harus memperhatikan berbagai faktor. Salah satunya itu adalah faktor bahan baku. Karena bagi perusahaan, bahan baku itu merupakan hal yang penting dalam melakukan proses produksi. Persediaan bahan baku yang optimal ini bisa memperlancar proses produksi dan biaya juga dapat ditekankan. Nah, dalam penelitian di PT Diriana ini, untuk saat ini sudah melakukan sistem yang mengelola persediaan barang baku yang telah diterima dari supplier walaupun secara manual dengan pencatatan di buku besar. Akan tetapi, sistem tersebut hanya untuk mencatat persediaan barang yang masuk dan barang yang keluar dari gudang. Nah, problemnya adalah tidak adanya memberikan informasi tentang barang yang paling banyak dibutuhkan, barang yang tidak banyak dibutuhkan, berapa permintaan setiap pengguna, nama barang yang termasuk barang sulit untuk didapatkan, dan lain-lainnya. Dari permasalahan inilah kita bisa lakukan, kita bisa selesaikan, kita atasi dengan metode analisis ABC. Nah, untuk metode penelitian pada jurnal ini, penelitian ini menggunakan termasuk jenis penelitian deskriptif, di mana data primer itu diambil langsung dari karyawan melalui wawancara, data sekunder diambil dari hasil laporan, catatan dokumentasi yang dimiliki perusahaan, kemudian penelitian ini dilakukan di PT Diriana, cabang Gatot Subroto, yang berlokasi di kawasan industri Candi, Gatot Subroto, Semarang Barat, pada tanggal 10 hingga 20 Oktober tahun 2019. Subjek dari penelitian ini merupakan PT Diriana yang bergerak dalam bidang pangan, lebih tepatnya adalah pengolahan roti, serta objek penelitian ini adalah persediaan bahan baku yang terdapat di PT tersebut. Kemudian metode pengumpulan data itu ada tiga, ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, teknik analisis data itu ada dua, ada uji kredibilitas data, yaitu di mana terdiri dari triangulasi sumber dan triangulasi metode, serta narasi data, di mana narasi data ini menggambarkan suatu objek penelitian ini dan menggunakan analisis kuantitatif. Nah, di sini ada kategori ABC menurut Pareto. Jadi Pareto itu mengklasifikasikan ada tiga, ada kategori A, B, dan C. Di mana kategori A ini menyerap dari total modal yang tersedia 80% dari modal yang tersedia untuk inventory dan jumlah barangnya sekitar 20%. Nah, untuk kategori A ini berarti bisa terbilang merupakan bahan baku yang mahal dan juga jenis barang itu pun jenis barangnya hanya 20%, tidak terlalu banyak jenis barangnya. Untuk kategori B itu menyerap dana sekitar 15% dari total modal yang tersedia untuk inventory dan jumlah jenis barangnya sekitar 30%. Nah, untuk kategori B ini bisa terbilang dia menyerap dana itu hanya 15% dan juga jumlah jenis barangnya itu hanya 30%. Dan kategori C itu menyerap dana 5% dari modal dan jumlah jenis barangnya itu sekitar 50%. Jadi bisa dikatakan di kategori C ini dia hanya menyerap sedikit dana, tapi jumlah jenis barangnya itu banyak gitu. Nah, di sini ada contoh perhitungannya. Saya mengambil 8 sampel dari jurnal. Kenapa mengambil 8 sampel? Karena pada jurnal tersebut telah dicantumkan sebesar 95 sampel. Nah, jika saya memasukkan 95 sampel itu, maka tidak akan muat di dalam PPT. Baiklah, kita langsung masuk ke perhitungannya. Jadi, yang pertama itu kita tanyakan dulu nama barangnya, kemudian volume pemakaiannya itu, dan harganya. Berapa sih harganya? Nah, setelah kita dapatkan data-datanya itu, kita cari volume tahunannya. Di mana volume tahunan ini rumusnya itu adalah volume pemakaian dikali dengan harga. Jadi misalkan untuk mencari telur. Nah, telur ini berarti untuk volume tahunan telur, volume pemakaiannya itu kan sebesar 6.364 unit dengan harga 22.500. Nah, itu kita kalikan sehingga didapatkanlah hasil
Rp143.190.000. Begitu juga untuk susu bubuk. Susu bubuk di sini volume pemakaiannya 1.400 dengan harga Rp58.805. Sehingga didapatkanlah volume tahunannya sebesar Rp82.327.000. Begitu juga seterusnya, seluruh sampel kita hitung volume tahunannya dan kita jumlahkan totalnya, atau juga disebut dengan jumlah penyerapan dana semua item. Nah, ini kita totalkan semuanya. Dari 8 sampel ini didapatkan volume tahunan seluruhnya itu sebesar Rp356.337.806. Nah, setelah itu kita cari nilai kumulatifnya. Nilai kumulatif. Dari mana dapat nilai kumulatif ini? Nilai kumulatif itu didapatkan dari hasil pertambahan pada volume tahunan. Misalkan di sini volume tahunan pertama itu 143.190. Dapatkanlah, kita tulis volume nilai kumulatif yang pertama 143.190.000. Kemudian untuk nyari nilai kumulatif yang kedua itu dari 143 juta ini ditambahkan 82 juta ini, ditambahkan volume tahunan di sampel yang kedua, sehingga didapatkanlah hasil 225.517. Begitu juga seterusnya sampai hingga akhir. Kita tambahkan lagi 39 juta, didapatkanlah hasil sekitar 265 juta. Kemudian ditambahkan lagi, ini ditambah, didapatkanlah hasil sekitar 303.126.353 rupiah. Begitu juga seterusnya hingga seluruh sampel telah dijumlahkan, dan itu merupakan nilai kumulatif dalam rupiah dan satuan rupiah dari seluruh sampel. Oke, seterusnya itu di sini kan ada volume tahunan. Pada volume tahunan ini, setelah ini kita akan mencari persentase penyerapan dananya. Nah, untuk mencari persentase penyerapan dana ini itu seperti ini. Kita lihat dulu volume tahunan yang pertama, nanti akan dibagikan dengan jumlah penyerapan. Kita ingat dulu, jumlah penyerapannya ini sebesar 356 juta, terus untuk volume tahunan pada tahun ini 143 juta. Nah, itu untuk mencari penyerapan dana dalam bentuk persen. Seperti ini. Oke. Jadi ini yang pertama tadi telur ya, ini telur. Ini susu bubuk, ini vanilla pasta, ini black forest, ini tadi susu cair, ini selai nanas, ini quick 75, dan ini selai blueberry. Nah, kita hitung penyerapan dana dalam bentuk persen. Jadi rumusnya itu adalah volume tahunan barang N, entah itu merupakan sampel-sampel barang, kemudian dibagi dengan jumlah penyerapan dana semua item dikali dengan 100%. Jadi kita lihat bahwa volume tahunan barang telur, misalkan kita hitung cari telur dulu. Nah, volume tahunan telur ini sebesar 143.190 dibagi dengan jumlah penyerapan. Jumlah penyerapan tadi 356.037.806 rupiah dikali 100%, sehingga didapatkanlah penyerapan dana dalam bentuk persen itu 40,22% ini. Penyerapan dana pada telur 40,22%. Begitu juga untuk seterusnya seluruh item. Jadi penyerapan dana pada susu bubuk, ini susu bubuk. Tadi kan susu bubuk volume tahunan barangnya 82 juta, 82.327.000 rupiah dibagi dengan jumlah penyerapan. Jumlah penyerapan tadi itu 356.37.806 rupiah dikali 100%, sehingga didapatkanlah 23,12%. Nah, itu semua kita hitung hingga seluruh sampelnya sudah terhitung semua. Kemudian untuk mencari nilai kumulatif dengan persen sama seperti hal tadi. Kita menjumlahkan dari hasil penyerapan dana persen ini. Jadi dari pertama ini 40,22% didapatkan nilai kumulatif pertama. Itu 40,22%. Nah, kemudian nilai kumulatif kedua itu dari 40,22% ini ditambahkan 23,12%. Kemudian dapatlah 63,34. Kita jumlahkan lagi 11,23, dapatlah 74,57. Ini. Oke, kita jumlahkan lagi 10,57,
dapat lagi 85,14. Begitu juga seterusnya hingga paling bawah. Nah, untuk penggolongan kategori, ini untuk kategori A itu dia nilai kumulatifnya 0 sampai 80%, untuk kategori B 80 sampai 90% dan C itu 95%. Jadi kita lihat ini A 80 0 sampai 80%. Nah, di sini 0 sampai 80% ada 3. Di mana itu merupakan telur, susu bubuk, dan vanila pasta. Jadi untuk kategori A itu telur, susu bubuk, dan vanila pasta. Untuk kategori B itu 80 sampai 95%. Nah, di sini kita lihat untuk nilai kumulatif 80 sampai 95% itu ada 2. Ini masuk ke dalam kategori B yang merupakan jika barangnya itu namanya adalah black forest atau susu cair. Dan yang terakhir itu kategori C lebih dari 95%. Sini, ini lebih dari 95%. Ini masuk ke dalam kategori C, di mana kategori C adalah selai nanas, fig 7, dan selai blueberry. Nah, di sini merupakan hasil analisis dari jurnal. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa di jurnal itu terdapat 95 item atau sampel, di mana hasil dari analisis ini didapatkan dari perhitungan yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi didapatkanlah bahwa kategori A itu 19 item, kemudian kategori B itu ada 25 item, dan kategori C 51 item. Dan ini adalah biaya-biaya dari penjumlahan semua item itu, tergantung dengan kategorinya. Nah, kita hitung persentase itemnya. Jadi dari 95% ini, nah kategori A ini persentase itemnya ada 20%. Dan persentase biayanya itu kita hitung dari total biaya 4 miliar ini, ternyata persentase biayanya itu 80%. Nah, begitu juga untuk kategori B. Kategori B ternyata setelah kita hitung jumlah itemnya itu 25, yang merupakan 26% dari 95. Dan untuk presentasi biayanya itu adalah 15%. Jadi 770 juta ini merupakan 15% dari 4 miliar 837 juta 749.462 rupiah. Begitu juga seterusnya. Kita hitung untuk juga kategori C. Nah, terakhir itu adalah kesimpulan dari jurnal tersebut. Jadi kategori A ini penyerapan dananya sebesar 3 miliar, sekitar 3 miliar, atau sama dengan 80% dari penyerapan seluruh dana. Jadi penyerapan seluruh dana itu sekitar 4 miliar. Yang dimana terdiri dari 19 item, atau sama dengan 20% dari jumlah seluruh item. Nah, kategori B ini menyerap dana sebesar 770 juta, atau sama dengan 15% dari total penyerapan dana. Dan terdiri sebanyak 26 item atau sama dengan 26% dari jumlah seluruh barang. Dan kategori C ini memiliki penyerapan dana sebesar 281 juta, itu sama dengan 5% dan terdiri dari 51 item atau sama dengan 54% dari jumlah. Nah, hal ini sesuai bukan dengan kategori-kategori yang kita bahas sebelumnya untuk kategori A, kategori B, penggolongan kategori A, kategori B, dan kategori C. Nah, dari jurnal tadi, untuk kedepannya saya akan melakukan penelitian yang sama dengan judul penerapan metode analisis ABC dalam pengendalian persediaan bahan baku pada PT Pulau Subur Tbk cabang Kota Palembang. Demikianlah presentasi yang saya dapatkan mengenai analisis ABC. Jika ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.